anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran tema. Kali ini kita akan memasuki subtema 2 dari pembelajaran tema 2 kita. Jika kalian sudah memiliki LKS, kalian bisa buka LKS kalian tema 2 di subtema 2 bermain di rumah teman di halaman 26. Jika minggu lalu kalian sudah belajar tentang bermain di lingkungan rumah, maka di pembelajaran kali ini fokusnya adalah bermain di rumah teman. Jika kalian perhatikan gambar di bawah ini, itu ada bermacam-macam permainan yang bisa dimainkan di rumah teman kalian. Jadi kalian tidak hanya bisa bermain di rumah saja, kalian juga bisa ke rumah teman kalian lalu bermain di sana. Tentu saja ada syaratnya, seperti yang diceritakan di halaman 27. Kalau kalian buka halaman 27 di bagian atas, di situ sudah ada tulisan yang bisa kalian baca. Bunyinya seperti ini. Saat suasana terang, kita bisa bermain. Jika di rumah tidak ada teman bermain, kita bisa pergi ke rumah teman. Kita bisa berkunjung ke rumahnya, namun kita harus mematuhi aturan bertamu. Saat bertemu, kamu hendaknya sopan. Pertama, jika kita ingin bermain di rumah teman, tentu saja ada aturan-aturan tertentu. Pertama, misalnya waktu. Jangan bermain di rumah teman saat waktu mereka sedang istirahat siang atau sudah terlalu malam. Contohnya saat jam 12 atau jam 1, itu sebenarnya kurang baik, karena mungkin saja dia atau keluarganya sedang tidur siang. Jangan juga terlalu malam, misalnya sudah sampai jam 6 atau jam 10 malam, tentu saja mereka mungkin sudah tidur atau sedang melaksanakan ibadah. Waktu yang tepat itu misalnya sore, sekitar jam 3 atau jam 4. Di saat itulah kalian bisa bermain ke rumah teman. Lalu yang berikutnya, kalian juga harus berlaku sopan. Di rumah teman tidak sama seperti di rumah sendiri. Di rumah teman ada aturan-aturan tertentu yang harus kalian laksanakan, yaitu harus sopan, jangan mengganggu keluarga yang lain, atau juga jangan sembarangan mengotak-atik barang-barang di rumah mereka. Jika ingin meminjam barang-barang mereka, kalian harus izin terlebih dahulu. Seperti yang ditunjukkan dalam cerita halaman 27 ini. Kalian bisa baca cerita ini dipandu oleh orang tua kalian, latihan membaca, di mana inti ceritanya ini yaitu Lina dan teman-temannya bermain bersama. Mereka itu sepakat bermain di rumah Rudy. Jadi rumah Rudy ini punya halaman yang sangat luas, juga memiliki banyak pohon besar di rumahnya. Salah satu pohonnya adalah rambutan. Rupanya teman-temannya melihat ada pohon rambutan sedang berbuah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Rudy untuk mengambil buah rambutan itu. Jadi poin dari cerita ini adalah, kalian kalau ingin memakai atau meminjam barang-barang teman kalian, harus izin terlebih dahulu. Jangan sembarangan ambil, karena itu bukan milik kalian pribadi, tapi milik teman kalian. Jadi sekali lagi poinnya adalah, jika bermain ke rumah teman, ingat waktu, harus tetap sopan, dan yang paling penting harus meminta izin jika ingin meminjam sesuatu. Seperti itu. Lalu kalian bisa lihat bagian SBDP, yang bagian bawah ini gerak kepala dan tangan. Lalu lanjut di halaman 28. Di sini ada gerakan-gerakan. Sebenarnya ini ada gerakan-gerakan mirip seperti menari, tapi bisa kalian lakukan untuk sekaligus berolahraga. Kalian bisa melakukan gerakannya misalnya seperti ini, dengan duduk bersila seperti ini atau berlutut, lalu telapak tangan kalian disatukan dan saling menggelengkan kepala kalian ke kiri dan ke kanan seperti itu. Lalu ada juga berdiri tegak seperti ini dengan cara merentangkan lalu mengarahkan ke depan tangan kalian. Itu adalah beberapa contoh gerakan-gerakan menari yang mirip gerakan untuk berolahraga yang bisa kalian lakukan di rumah untuk agar tubuh kalian lebih sehat. Itu contohnya. Selanjutnya di halaman 30, di situ ada penjelasan tentang benda padat dalam cerita ini. Di situ diceritakan salah satu wujud benda adalah benda padat. Jadi benda itu ada bermacam-macam wujud. Biasanya umumnya ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Di sini dijelaskan benda padat itu apa. Ciri-ciri benda padat itu bentuknya tetap dan tidak berubah. Itu contoh benda padat. Artinya kalau di
pegang-pegang, dia tidak banyak mengubah bentuk strukturnya. Nah, contohnya adalah di situ dijelaskan bahwa itu adalah batu, kayu, meja, dan sebagainya. Seperti kita tahu kalau batu itu walaupun kalian pegang-pegang, kalian ganggu-ganggu atau remas-remas, dia tidak akan mengubah bentuknya. Kalian taruh dimanapun, dia bentuk batu ya akan menjadi seperti batu saja. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Dan benda-benda sekitar kalian banyak sekali benda padat. Batu, dinding, itu benda padat semua. Karena mereka dilakukan seperti apapun tidak mengubah bentuk mereka. Nah, lalu yang berikutnya adalah aturan berkunjung di rumah teman. Seperti pada halaman 31. Kita lanjut lagi membahas tentang rumah teman. Nah, jika kalian sudah mampir ke rumah teman kalian, selain yang pertama tadi ingat waktu, kalian juga harus sopan saat ke rumahnya. Contohnya, kalau ke rumah teman itu mengetuk pintu mereka dengan sopan. Nah, jangan dari luar teriak-teriak memanggil namanya. Sebenarnya itu tidak sopan. Yang benar adalah kalian mengetuk pintu dengan sopan. Tunggu jawaban. Jika pintu sudah dibukakan dan diizinkan masuk, baru kalian boleh mampir ke dalam rumah teman kalian. Nah, jika sudah di dalam, kalian juga harus menyapa atau menegur keluarga mereka. Jangan cuek. Misalnya, menegur orang tua dari teman kalian, ibunya atau bapaknya atau saudaranya. Tanya kabarnya, bagaimana keadaannya. Nah, jika mereka bertanya juga dijawab balik, bagaimana kabar kalian. Seperti itu etika saat berkunjung ke rumah teman kalian. Nah, berikutnya juga kebalikannya. Bagaimana jika teman berkunjung ke rumah kita? Nah, etikanya sama. Mereka juga harus melakukan yang sama seperti kita berkunjung ke rumah mereka. Nah, jika kita sebagai tuan rumah, jika ada teman yang ingin mampir ke rumah kita harus sopan, mempersilahkan mereka masuk, lalu menanyakan kabar mereka. Kita juga harus menyediakan mereka minuman atau cemilan atau makanan-makanan ringan supaya mereka lebih betah atau cepat akrab di rumah kita. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan saat teman mampir ke rumah kita. Nah, pada pelajaran yang terakhir ini, di sini lagi akan dijelaskan benda cair. Jika tadi ada benda padat, contohnya seperti batu, kayu, dan lain-lain, meja, itu semua benda padat. Bahkan pakaian bapak ini juga itu benda padat, karena walaupun ditaruh dimanapun, bentuknya ya seperti ini saja, tidak berubah. Itu contoh benda padat. Nah, sedangkan benda cair, ini adalah kebalikannya. Benda cair itu biasanya berbentuk cairan, sesuai namanya. Di sekitar kita banyak sekali benda cair. Contoh yang paling umum itu adalah air. Air adalah salah satu benda cair. Lalu apa lagi? Nah, benda cair itu apa? Benda cair itu adalah benda yang kalau dia ditaruh di tempat lain, dia akan mengubah bentuknya menjadi seperti wadah tersebut. Kenapa? Contohnya air. Karena air kalau kita perhatikan, kalau dia tuang ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah seperti gelas. Kalau kita tuang dia ke mangkok, maka air itu akan berubah bentuknya mengikuti seperti mangkok. Begitu juga jika kita tuang dia ke piring, kemanapun tempatnya kita tuang, dia akan berusaha mengikuti bentuk dari wadahnya. Itulah benda cair, mudah berubah-ubah bentuk, tidak seperti benda padat. Nah, benda-benda yang memiliki sifat-sifat seperti itu di sekitar kita, contohnya ya air. Lalu apalagi banyak seperti bensin, itu juga termasuk. Nah, itu adalah penjelasan tentang benda cair, benda padat, lalu dan etika saat berkunjung ke rumah teman. Semoga kalian bisa mengerti pembelajaran kali ini. Nah, kalian juga jangan lupa belajar di rumah, latihan membaca bagi yang belum bisa. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.